Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallah. Kembali bersama saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kita akan membahas terkait sinergi kerja atau pola kerja atau sistematika bekerja atau sistematika relasi antara ruh, rasa dan raga, atau raga, rasa dan ruh atau sukma. Saya akan mencoba menggambarkan dalam bentuk cerita supaya bisa lebih mudah untuk dipahami. Kita ambil sampel begini. Seumpama seorang yang kita sebut aja panggilannya dengan Adam gitu ya, supaya lebih umum. Mas Adam itu bangun pada sekitar umpamanya bangun pukul 1 siang gitu. Jadi Mas Adam bangun pukul 1 siang, kemudian setelah sholat perutnya memberi sinyal ke rasa bahwa dia lapar. Dari rasa kemudian diteruskan ke nafsul mutmainnah. Dari nafsul mutmainnah kemudian memberi respon bahwasanya jika iya ini lapar, maka kalau lapar harus makan. Jadi nafsul mutmainnah itu kehendak murni yang sangat sederhana, makan, lapar, haus, minum. Kemudian setelah itu rasa juga memberi respon ke akal, dan akal melakukan analisa. Oh ya, karena sudah sekian jam tidak makan, maka pantas jika Mas Adam itu makan. Itu betul. Kalau tidak makan, dia akan kelaparan. Itu hasil analisa dari akal. Kemudian rasa juga memberi respon atau memberikan sinyal kepada nafsu lawamah, nafsu yang ada di perut. Kemudian nafsu di perut ini karena memang karakternya membisik atau karakternya memberikan semacam dorongan untuk melampaui lah, seperti halnya hal-hal yang bisikan, maka dia mendorong akal untuk melakukan analisa kembali tentang apa yang harus dimakan. Jadi kalau nafsul mutmainnah hanya untuk makan, maksudnya hanya kehendak makan, tetapi kalau nafsu lawamah itu mendorong orang untuk mencari alternatif apa yang memang enak untuk dimakan pada siang hari. Akal kemudian menganalisa lagi. Jika siang hari pada pukul 1 itu makan bubur ayam, jelas tidak, kurang pas, kurang enak. Maka akan memberikan respon bahwa enaknya kalau siang hari ini makan mie ayam pedas. Akal menyetujui hasil analisa bahwa siang hari enaknya makan mie ayam pedas. Nafsu lawamah kemudian merespon, oke, ini pas. Kemudian rasa menginstruksikan kepada akal untuk menggerakkan fisiologi
dan juga psikomotor agar membawa kendaraan, maka kendaraan itu melaju. Jadi kemampuan untuk memfungsikan skill bergerak. Nah, kemudian sampailah ke Akademi Ayam. Di sana kemudian akal kembali menganalisa dan nafsu mendorong sebagai motivasi mendorong, nafsu lawamah mendorong agar memilih makanan yang paling enak. Akhirnya dipilihlah umpamanya mie ayam tambah bakso. Setelah itu kemudian mie ayam sudah dihidangkan. Nah, pada saat akan dimakan, kemudian ruh mengambil alih. Jadi Ruhul Kudus mengambil alih. Dia menyampaikan informasi kepada rasa, dan rasa meneruskan ke akal dan nafsu. Ruhul Kudus kemudian memberikan informasi, menekankan bahwasanya kamu sedang puasa, kamu tidak boleh makan. Nah, rasa menyampaikan ini kepada akal. Akal kemudian menganalisa, iya, kalau orang berpuasa karena puasa adalah perintah. Umpamanya ini bulan puasa Ramadan. Karena puasa adalah perintah, maka Mas Adam tidak boleh makan tanpa halangan yang syar'i, tidak boleh makan, tidak boleh membatalkan. Akal menganalisa secara rasional, kalau patuh berpuasa maka mendapat ridho Allah, kalau tidak patuh maka nanti mendapat murka Allah. Akal analisanya begitu. Jadi akal itu selalu menganalisa hal yang rasional, bukan masalah benar dan salah dalam satu titik gitu loh. Makan lapar makan menurut akal benar, tapi menurut Ruhul Kudus pada saat bulan puasa itu tidak boleh. Nah, ketika tahu ini bulan puasa, akal kemudian menganalisa lagi, oh iya, ini adalah bentuk kepatuhan. Jika patuh maka mendapat rahmat, jika tidak patuh mendapat murka. Akal kemudian menganalisa, oh iya, tidak boleh berpuasa, tidak boleh makan karena sedang puasa. Itu benar karena bentuk kepatuhan. Nafsu, rasa mendorong, menginformasikan ke nafsu. Nafsu nggak terima, gitu loh. Nafsu nggak terima. Tidak bisa, ini lapar, ini harus diisi. Akhirnya di situ akal dan nafsu tuh saling kuat-kuatan. Akal sebagai partnernya malaikat, nafsu lawamah partnernya setan. Itu di situ gontok-gontokan. Makan dapat murka, tidak makan lapar tapi mendapat rahmat Allah. Akhirnya di situ Ruhul Kudus mengambil sikap. Jadi Ruhul Kudus kemudian mengambil posisi sebagai komandan untuk menegaskan bahwa tidak usah makan jika Ruhul Kudus itu kuat. Namun jika Ruhul Kudusnya lemah, maka nanti kemungkinan menang nafsu juga sangat besar. Akhirnya katakanlah Ruhul Kudusnya menang. Ruhul Kudus mendorong akal supaya mengambil analisa, kalau makan ini mendapatkan murka Allah karena membatalkan puasa tanpa tanpa alasan yang syar'i. Akhirnya makan mie ayam batal, pulang. Di situ setan lemah karena pertarungan pada saat itu kalah dan dimenangkan oleh Ruhul Kudus. Sepulang dari kedai mie ayam, kemudian karena memang lapar, lemas, Mas Adam kemudian tidur. Tidur. Nah, pada saat tidur, Mas Adam bermimpi. Orang tidur itu, yang ada dalam tubuhnya itu adalah Ruhul Hayati. Ruhul Hayati posisinya di jantung. Membedakan antara Ruhul Kudus dengan Ruhul Hayati adalah orang yang terjaga itu berarti ada Ruhul Kudusnya. Tapi orang yang tidur itu berarti Ruhul Kudusnya sedang keluar. Kenapa Ruhul Kudus harus keluar dari fisik? Karena Ruhul Kudus itu tidak istirahat, tidak tidur, tidak ngantuk.
Kalau terus-terusan ada di dalam fisik, maka fisik rusak karena tidak akan bisa tidur. Makanya dia keluar. Dia keluar. Jadi karena Ruhul Kudus ini merupakan langsung tiupan dari Ruh Allah. Ruh Allah itu tidak tidur juga tidak ngantuk, maka Ruhul Kudus pun tidak ngantuk, tidak tidur. Jadi kalau terus-terusan dalam diri kita berbahaya, bisa rusak fisiknya, maka dia kemudian keluar masuk dalam dimensi langit ke-1. Di sanalah aktivitas dari Ruhul Kudus dilanjutkan. Namanya mimpi. Dimensi langit 1 ini sangat dekat dengan bumi. Di bumi lah sangat dekat. Kenapa? Karena perpindahan Ruhul Kudus ke dimensi 1, perpindahan dari dimensi 1 ke dalam fisik, dari fisik ke dimensi 1 itu kan sangat cepat. Membutuhkan sangat cepat. Ketika orang dibangunkan, Ruhul Kudus harus kembali secepatnya ke dalam fisik. Jadi antara fisik, raga dengan Ruhul Kudus itu punya koneksi yang sangat tinggi. Selama Ruhul Hayati masih di jantung ada, maka Ruhul Kudus bisa kembali menyadarkan, membangun kesadaran dalam diri manusia. Ruhul Hayati hanya membangun kehidupan, Ruhul Kudus membangun kesadaran. Lalu kemudian apa yang terjadi ketika orang bermimpi dikejar hantu? Apakah itu hanya kembang mimpi atau bagaimana? Jadi begini saudaraku, perjalanan dari raga ke dimensi langit ke-1, ke dimensi ruh, langit ruh, itu di situ merupakan perjalanan antar dimensi yang memang membutuhkan kecepatan tinggi. Nah, kalau kita kecepatan tinggi, kecepatannya tinggi atau normal, standar lah minimal, itu akan akan terhindarkan dari upaya pembegalan di tengah jalan oleh makhluk-makhluk metafisika. Namun jika kita lari dengan kecepatan rendah dari alam sadar, dari fisik, karena memang sedang galau, sedang lemah, sedang banyak pikiran, maka kecepatan ruh kita menuju dimensi langit 1 itu sangat rendah kecepatannya, sehingga bisa dibegal di tengah jalan. Adu kecepatannya kalah gitu. Jadi ketika ruh sedang berlari dengan kencang menuju dimensi langit 1, ini bisa dijegal oleh makhluk-makhluk metafisika seperti jin dan siluman. Kalau setan dimensinya lain, nanti bahasanya lain. Apakah oleh setan bisa? Bisa, tapi tergantung kelas ya, tergantung kelas. Nah, makanya ketika hendak tidur kan sebaiknya berdoa. Apa fungsinya? Ketika kita berdoa ada ketenangan dan membawa penguatan terhadap ruh. Ketika ruh kita kuat, maka kecepatan untuk keluar dari fisik dan menembus dimensi langit 1 itu sangat aman gitu loh, sangat aman. Ketika berdoa, ruh mempunyai power yang tinggi, dengan lindungan Allah maka bisa menembus ke sana dengan cepat, sehingga terhindarkan dari upaya pembegalan oleh makhluk-makhluk itu. Tapi kalau tidak berdoa, maka ada peluang ruh kita lemah, di jalan dibegal gitu. Nah, kemudian pulang dari sana dibangunkan, bangun sahur, asar, maghrib, bangunkan. Dengan secepatnya bangun, kemudian tergantung kondisi fisik, apakah bisa cepat bangun fisiologisnya atau lelet, itu berbeda-beda manusia. Nah, ketika bangun, aktivitas yang di langit 1 atau yang kemudian disebut mimpi tidak bisa semuanya terekam oleh memori akal. Kenapa demikian? Karena ruh itu aktivitasnya banyak, kecepatannya tinggi, sedangkan memori akal ini sangat terbatas. Oleh karena itu menyimpan memori atau menyimpan ilmu itu lebih tepat di Ruhul Kudus, bukan di akal. Bangunlah dia, kemudian memorinya kembali, kesadarannya kembali, ada memori sedikit tentang mimpi dan sebagainya. Setelah itu maka tibalah waktu maghrib, seumpama udah maghrib, maka disitulah Ruhul Kudus merasa berhasil memenangkan pertarungan hari itu. Begitu saudaraku, itu gambaran terkait dengan puasa. Maksudnya sampel puasa. Di luar itu banyak. Jadi setiap momentum pasti ada pertarungan seperti itu. Pertarungan antara akal dan dengan nafsu, kemudian dorongan dari Ruhul Kudus, penyeimbang dari rasa.
selalu terjadi seperti itu. Demikian saudaraku, terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.